Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK 2 Bulan S SMK PGRI 1 Nganjuk. Ulang lagi. Yang terhormat Kepala SMK PGRI 1 Nganjuk, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing, yang saya hormati adik-adik yang saat ini akan melaksanakan kegiatan secara virtual yang akan menjadi siswa SMK PGRI 1 Nganjuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada kami Kodim 0810 Nganjuk untuk bisa bertatap muka secara virtual maupun memberikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada calon siswa SMK PGRI 1 Nganjuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan materi wawasan kebangsaan. Nanti akan saya sisipkan tentang materi bela negara sekalian. Materi wawasan kebangsaan adalah merupakan pancaran falsafah suatu ideologi suatu bangsa untuk sedikit dulu. Dimatikan dari sana? Tidak, terus Pak, ini nanti dipotong. Nanti dipotong aja. Materi wawasan kebangsaan, cara sudut pandang kita terhadap bangsa beserta isinya yang terdiri dari beberapa pulau, suku bangsa, agama, budaya, kemudian adat istiadat di dalamnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari ribuan pulau, beberapa ratus suku bangsa, beberapa ratus bahasa daerah, kemudian 6 agama. Alhamdulillah, bangsa Indonesia bisa memelihara persatuan-persatuan dan memelihara toleransi bersama-sama komponen yang lain, dengan maksud bahwa NKRI ini akan terpelihara sampai kapanpun. Kemudian bagi generasi muda kelak bisa meneruskan tongkat estafet kepemimpinan atau bisa mengisi peran atau punya peran mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pahlawan atau kakek nenek moyang kita atau pendahulu kita. Kemudian bela negara, bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak untuk membela bangsa dan negaranya. Kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar dan Pancasila memberikan peluang kepada masyarakat, kepada rakyat untuk bersama-sama membela, memperjuangkan, mengisi kemerdekaan sesuai dengan pertahanan kita, yaitu SISHANKAMRATA, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Jadi pertahanan bangsa Indonesia ini dipertahankan bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, bukan hanya ASN, tapi seluruh komponen masyarakat, seluruh komponen bangsa ikut bersama-sama mempertahankan tatkala negara dalam keadaan darurat atau ada insurgen atau ada negara lain yang akan menyerang bangsa ini. Kemudian kami berharap generasi muda kelak akan mengganti
menggantikan kita sekian tahun ke depan. Untuk itu disiapkan mental fisik diisi, pikirannya, pengalamannya digali, kelak akan menghadapi tantangan untuk mengisi atau melaksanakan aktivitas kegiatan dalam rangka bagaimana kelak bangsa Indonesia terwujud sesuai dengan cita-citanya menuju masyarakat adil dan makmur. Kira-kira itu Ibu gambarannya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bapak itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang arti wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Karena di SMK PGRI 1 Nganjuk ini rata-rata adalah sudah menginjak anak dewasa, remaja. Jadi perlulah wawasan kebangsaan bagi generasi muda itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Arti dari wawasan kebangsaan bahwa anak-anak muda generasi penerus ini kita berharap mempunyai sudut pandang, mempunyai wawasan, mempunyai kecintaan terhadap bangsa ini. Bangsa kita ini bangsa yang besar, yang majemuk dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang di sekitar bangsa Indonesia. Kalau kita dilihat di peta bahwa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Kalau kita dalam lagi ribuan mungkin suku bangsa, bahasa, agama. Kemudian kalau tidak disiapkan generasi muda kita, tidak didoktrin mempunyai sudut pandang atau kecintaan terhadap bangsa ini, nanti yang akan mengisi sekian tahun ke depan untuk menggantikan generasi tua, kita khawatir gampang nanti dipengaruhi. Untuk itu anak-anak muda kita siapkan. Jangan lupa ada pengaruh bahwa bangsa ini, bangsa yang besar ini dan bangsa Indonesia ini, karena bangsa kita bangsa yang kaya, banyak bangsa-bangsa yang lain di sekitar kita yang tidak senang terhadap bangsa ini. Untuk itu ada beberapa bangsa yang berharap Indonesia ini tidak bisa maju. Kemudian terjadi konflik, terjadi perpecahan. Nah, untuk itu saya sangat terima kasih ada undangan atau TNI diberikan kesempatan untuk mengisi materi seperti ini kepada generasi muda. Untuk kecintaannya ya melalui doktrin. Salah satunya kalau pagi mau kegiatan paling tidak sebelum aktivitas menyanyikan lagu Indonesia Raya, dikenalkan bagaimana Pancasila, undang-undang. Kalau ada kesempatan ekstrakurikuler itu diisi kegiatan-kegiatan yang generasi muda punya jiwa persatuan dan semangat untuk terhadap bangsanya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian ada hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwasanya apa sih kira-kira harapan dari Bapak tentang generasi muda yang saat ini? Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak, bahwasanya banyak pengaruh juga sekarang ini, saat ini mungkin ada kegiatan apa, anak-anak itu ada sisi negatifnya, anak-anak sering terpengaruh dengan kegiatan negatif itu. Maka mohon apa kira-kira harapan Bapak untuk generasi muda saat ini? Kalau harapan saya ingin generasi muda itu bisa menggantikan kita kelak sekian tahun ke depan, bahwa tongkat estafet kepemimpinan maupun aktivitas di masyarakat, mau tidak mau kita akan pensiun, mau tidak mau kita akan istirahat, dan kita legowo untuk diteruskan oleh generasi penerus kita. Untuk itu generasi penerus kita harus kita siapkan. Salah satu kecintaan kita terhadap generasi muda mau mengingatkan, mau memberi motivasi, memberi solusi. Seandainya ada anggota siswa kita yang indikasi mulai melenceng, mulai terpengaruh, harus peduli mau mengingatkan. Kemudian kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar, intens kita setiap saat kita mengikuti perkembangan siswa, mau mengingatkan, mau
menegur, paling tidak manfaatnya tidak diulangi lagi oleh para siswa. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin yang di sini ini sementara ini juga kita selalu istilahnya bahasa Jawanya juga Pak kepada siswa-siswa kita agar bisa mencetak generasi muda yang kira-kira bisa diharapkan oleh bangsa. Untuk yang ketiga Bapak, mungkin menurut Bapak bagaimana pengaruh di era globalisasi terhadap generasi muda tentang wawasan kebangsaan ini? Terima kasih. Kalau di era globalisasi ini memang kompleks, apalagi dengan adanya Android, semua bisa mengakses, bahkan seluruh dunia kita bisa mengakses. Kadang-kadang kami prihatin, kenapa demikian? Anak-anak sekarang di usia dini sudah pegang HP. Iya. Di dalam HP sendiri isinya kadang-kadang kita tidak tahu. Pernah kita suatu saat berbicara di anak sama magang ini, usianya di atas 16 tahun. Begitu kita tanya, adakah di dalam HP ini yang tidak ada film, mohon maaf dalam tanda kutip, film porno? Semua pada menyembunyikan. Bahkan ada pertanyaan saya, di dalam ruangan itu waktu itu ada audiennya hampir 500. Adakah yang di dalam ruangan ini yang tidak pernah nonton film, dalam tanda kutip film porno? Tidak ada yang kata, artinya sudah bisa kita simpulkan bahwa anak pengaruh anak muda sekarang itu sudah bisa mengakses sedemikian rupa. Tapi inilah kenyataan, inilah zaman global ya seperti ini. Kita harus menghadapi kenyataan ini. Namun kita harus intens mengikuti perkembangan, mengingatkan, tidak henti-hentinya setiap saat perkembangan dia baik di sekolah, di luar juga tetap kita ikuti maksud dan tujuannya supaya tidak terproses. Apalagi dulu kalau seperti Nganjuk ini tidak banyak diperhitungkan oleh orang-orang yang mempunyai mungkin tindak kriminal yang dulu yang seperti kota besar. Tapi kenyataan sekarang kita temukan, kalau kita komunikasi dengan teman Polres, sudah ditemukan pil dan berbeda. Sudah kita temukan sabu. Sudah kita temukan anak-anak muda mengkonsumsi seperti itu, bahkan ikut mengedarkan. 5 tahun yang lalu kami ngomong sama orang Polres, jauh, artinya perkembangan ini jauh. Kalau dulu Pak tabu sekali anak muda itu menggunakan obat-obat seperti ini. Tapi sekarang ya ikut dagang, konsumsi dan lain sebagainya. Apa kira-kira pengaruhnya? Salah satunya Android. Nah untuk itu ya kita tidak boleh cuek. Harus mau tidak mau tetap kita ingatkan. Sama dengan kita sayang terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena setiap tahun orang-orang ini, adik-adik ini, anak-anak inilah yang akan menggantikan kita. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi harapannya baik orang tua maupun anak-anak maupun Bapak Ibu guru semua, jadi tetap selalu memantau HP karena apapun kita juga harus mengikuti di era globalisasi ini. Kemudian Bapak, untuk bagaimana tentang kestabilitasan di daerah? Untuk menjaga stabilitas wilayah, di Nganjuk ini ada beberapa perguruan. Nah, dari beberapa perguruan ini, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Indonesia ini ada beberapa daerah, ada beberapa negara yang tidak senang dengan Indonesia ini stabil. Kenapa? Karena Indonesia akan menjadi negara besar, terdiri dari, tetapi macam sekali. Untuk itu saya khawatir kita ini dibikin tidak stabil. Adanya pertentangan antar perguruan, ada pertentangan kelompok anak muda. Jadi stabilitas wilayah, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, sosial budaya itu setiap saat
kita perhatikan, kita ikutin perkembangannya. Khususnya stabilitas sosial budaya. Stabilitas sosial budaya itu yang kita maksud begini. Ada budaya beberapa perguruan yang melaksanakan aktivitas. Salah satunya ada sasaran, ada kenaikan sabu, ada latihan malam hari. Ini kalau tidak kita ikutin perkembangannya, kita tidak monitor setiap saat, kita tidak dekat dengan adik-adik dan para pelatih perguruan ini, kita ketinggalan informasi. Untuk menjaga stabilitas wilayah salah satunya ya kita harus sering komunikasi intens, paling tidak mengetahui. Makanya kita punya Babinsa. Babinsa itu bintara pembina desa. Dia setiap saat harus tahu perkembangan di desa. Siapa guru silat, siapa di mana latihannya, kapan latihannya, apa sih kira-kira yang menyebabkan terjadinya cekcok dan bagaimana proses penyelesaiannya. Jauh sebelumnya sudah diikuti setiap informasi kegiatan itu supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu ditambah lagi ada budaya anak muda sekarang senang nongkrong di warung kopi atau kafe. Iya. Jadi Bagaimana? Jadi kalau saya dulu guyon sama anak-anak muda kalau di kafe gitu, zaman ini sudah kebalik. Dulu kakek nenek kita, bapak-bapak saya kalau membicarakan tentang sawah ladang, hama, pupuk yang akan dipakai dan bagaimana besok panen, enaknya kapan, teknis panennya bagaimana, itu dibicarakan di warung kopi. Sore hari setelah pulang dari sawah, ya, sambil kipas-kipas mencari informasi tentang kegiatan di desa, bagaimana keamanannya, bagaimana adat budayanya, itu dibicarakan di warung kopi. Tapi sekarang kebalik, bapak-bapak kita, kakek nenek moyang kita, salah satunya saya, senang ngopi di rumah. Kenapa? Karena kalah sama muda. Iya, iya. Jadi saya bilang kebalik zaman ini, bapak-bapaknya ngopinya di rumah, anak-anak muda ngopinya di warung, dan tidak pulang-pulang sebelum dicari ataupun tengah malam. Setelah ngopi di sana tidak ada yang dibicarakan antar sesama. Kalau bapak kita dulu bicara sama rekan-rekannya, prospek ke depan. Iya, bicara tentang pertanian, pupuknya, hama, bagaimana hama kita nyemprotnya pakai obat apa ya, dipupuk apa ya, dan sebagainya. Anak muda enggak, berangkat dari rumah bareng-bareng, ke warung kopi bareng-bareng, ngopi bareng-bareng. Di sana tidak ada yang bicara sama hati. Iya. Nah itu yang saya ikut. Kadang kita sebagai guru juga merasa riskan, tapi di sisi lain HP itu juga sebenarnya banyak manfaatnya. Hanya penyalahgunaan generasi muda. Begitu Bapak, kira-kira hal-hal yang saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, TNI Kodim 0810 Nganjuk. Saya berharap secara virtual dialog tanya jawab tentang wawasan membaca maupun situasi wilayah ini bisa bermanfaat bagi calon siswa SMK PGRI 1 Nganjuk. Berharap bermanfaat, kemudian generasi muda kita bisa menggantikan kita mempersiapkan diri di era globalisasi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.